Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui pada masa libur kemarin kami diutus oleh sekolah dan juga oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti kegiatan di bawah naungan BGTK, namanya diseminasi BK, diseminasi bimbingan konseling. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bagaimana caranya memberikan pengetahuan dasar BK untuk guru-guru, terutama yang non guru BK, terutama lagi di SD yang notabene sebelum-sebelumnya itu memang tidak ada guru BK khusus. Nah, karena kalau di SMP itu memang ada gurunya yang mengasuh BK, sementara di SD ini tidak ada, maka tugas-tugas ke-BK-an itu ke depannya akan diserahkan kepada wali kelas terutama. Ya. Dengan tujuan wali kelas bisa menjalankan fungsi BK walaupun mungkin tidak sepenuhnya menjadi seperti guru BK yang di SMP gitu. Nah, pada saat pelatihan kemarin itu inti dari pelatihan itu ya, kami peserta itu 15 orang dari seluruh Organilir itu diajarkan 7 jurus katanya. Namanya itu 7 jurus. 7 jurus hebat, BK hebat. Mana 7 jurus ini itu adalah urutan kita untuk menjalankan fungsi-fungsi ke-BK-an. 7 jurus itu yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi, kemudian ada lagi yang namanya kelola emosi, kemudian ada lagi tumbuhkan resiliensi, ya kenali potensi. Jadi kita sebagai sedapat mungkin itu sebagai guru, terutama guru yang menjalankan fungsi ke-BK-an, itu bisa mengenali potensi anak didik kita, potensi belajarnya, cara belajarnya, handicap belajarnya, dan lain sebagainya. Setelah kita kenali potensinya, maka kita menjalankan jurus selanjutnya itu kelola emosi. Kenapa? Kadang-kadang orang punya potensi, tapi tidak pandai mengelola emosi. Nah, setelah dia bisa mengelola emosinya, maka lanjut ke jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu daya bounce back. Daya untuk balik kembali. Jadi ada orang sudah gagal atau nyampak jatuh bahasa Indonesianya, atau down gara-gara misalnya nilai turun segala macam. Nah, dia bisa bounce back, dia bisa balik lagi itu. Nah. Atau tidak jadi juara berkali-kali tapi tetap tidak kecil hati ya. Ya, Ronaldo 6 kali Piala Dunia 0 trofi. Contohnya kan masih umur 41 tahun lanjut terus pokoknya. Contoh itu misalnya, itu namanya tumbuhkan resiliensi. Nah, setelah dia punya resiliensi, maka jurus keempatnya jaga konsistensi. Jadi harus konsisten. Balik lagi ya, setelah kita punya potensi, tapi kita tidak konsisten yo, dapat berguna juga. Nah, tugas guru BK salah satunya membimbing siswa itu agar punya konsistensi. Termasuk gurunya juga harus itu. Kemudian setelah itu jalin koneksi. Karena guru tidak bisa kerja dewean. Kalau dia guru kelas, maka dia butuh guru bidang studi yang untuk minimal lah teman diskusi itu. Nah, contoh misalnya di pelajaran kita udah itu jago, belum tentu di pelajaran Bu Pala dia jago. Di pelajaran kita dia kelihatan happy, belum tentu di pelajaran Pak Harun dia tidak happy. Kenapa sebabnya? Nah, disitulah butuh koneksi. Setelah koneksi terjalin, kolaborasi. Jadi tiap tadi komponen tadi, kalau di SMP itu kan ada guru BK, ada guru mapel, ada wali kelas. Sekarang malah ada istilah guru wali sekarang. Nah, mereka harus koordinasi semua. Sama kita juga di SD. Di SD kita juga itu. Kita guru kelas, koordinasi sama guru mapel, guru bidang studi di luar bidang studi kelas, juga dengan kepala sekolah, juga dengan unsur lain misalnya wali murid dan sebagainya.
biar bisa tercover semuanya. Contoh misalnya budak ini ada kelemahan belajar. Ternyata kelemahan belajarnya bukan datang dari sekolah, datangnya dari rumah misalnya. Nah, disitulah kita butuh koneksi sama orang di rumahnya, kolaborasi sama orang di rumahnya. Dan yang terakhir baru menata situasi. Setelah semuanya terselenggara, setelah semuanya terjalin, maka situasinya kita tata dengan bagus. Nah, hari ini dan tugas yang dibebankan kepada kami itu hanya menyampaikan satu saja jurus dari dari 7 jurus tadi, hanya diwajibkan satu jurus saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau seandainya next kita ada kesempatan kita belajar jurus-jurus yang lain. Nah, hari ini jurus yang pengen aku sampaikan adalah jurus pertama, kenali potensi. Kenapa? Karena kadang-kadang kenapa aku milih yang ini yang nanti sampaikan? Karena kadang-kadang kita itu jangankan anak orang lain ya yang kita asuh di kelas, anak kita dewe kadang-kadang kita tidak tahu potensinya apa. Contoh, zaman dulu ini kita balik ke rumah bawa rapot. Begitu orang tua kita buka rapot, bahasa Inggris kita 50 misalnya, IPA kita 90. Apa yang dilakukan orang tua zaman dulu? Anaknya diles ke bahasa Inggris. Tidak salah sebenarnya. Cuman kalau menurut perkembangan sains ke depannya, ternyata lebih bagus lagi kalau kita maksimal ke IPA-nya yang besar itu. Kenapa? Karena potensi dia di situ, minat dia di situ. Banyak kejadian budak yang jago ngambar karena dikatai galak sering coret-coret, ujung-ujungnya tidak jadi pelukis, ujung-ujungnya tidak jadi masterpiece. Ngapa? Karena dia udah mutung duluan kalau bahasa Palembang tuh. Dia diberangus, sudahlah, buat apa juga aku jadi pelukis. Ya, apalagi zaman sekarang itu sudah benar-benar luas. Ya, rezeki ilmu pekerjaan itu sudah bukan dikotomi 1-2 jenis pekerjaan lagi. Kalau dulu kan pikiran kita jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur. Kalau sekarang budaknya hobinya ini dia bisa jadi live karaoke di TikTok misalnya kan. Itu contoh sederhana. Artinya sudah begitu luas. Nah, itulah gunanya kita tahu potensi budak. Nah, untuk mengenali potensi budak, potensi anak, kita harus jalan ke jurus ini. Nah, untuk menjalankannya, itu ada beberapa konsep yang disebut dengan konsep ARKA. Pertama, assessment. Jadi kita perlu teliti dulu, assessment dulu, tes dulu. Budak itu, tesnya pakai apa? Kalau saran dari kami yang sedang ikuti pelatihan ini, ada aplikasinya nanti untuk ngetes kemampuan budak, untuk ngetes potensi budak, termasuk di dalamnya ngetes cara belajarnya dan bagaimana cara ngajar efektif biar budak itu masuk pelajarannya. Ya, setelah itu refleksi. Setelah kita gunakan aplikasinya, sudah kita tahu kelebihan kekurangannya, potensinya apa, kita refleksi. Kita kita telaah dan lanjut ke permainan simulasi kalau seandainya memungkinkan. Nah, ini konsepnya ya. Konsepnya itu multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu tidak satu. Balik lagi tadi, kecerdasan itu tidak satu. Zaman dulu kecerdasan itu selalu dinilai dengan angka. Budak kalau nilai matematikanya tidak 90, bodoh. Budak kalau nilai bahasa Inggrisnya tidak 90, bodoh. Padahal ada budak yang jago olahraga. Misalnya bidangnya Pak Harun kan. Iya, mau ngomong tuh tidak seluruh pemain bola itu jago akademik. Ada yang mau ngomong tuh akademiknya biasa-biasa saja, tapi memang kepintarannya ternyata di situ, di sepak bola. Skillnya di situ ternyata. Nah, itu yang maksud dengan kecerdasan itu majemuk. Kemudian gaya belajar. Nah, kalau sudah tahu aplikasi tadi, sudah kita jalankan tadi, kita bisa tahu. Contoh, misalnya budak auditori, gaya belajarnya cak mana? Banyak pakai suara, banyak pakai audio. Budak visual, gaya belajarnya banyak pakai video, banyak pakai contoh gerakan segala macam. Budak kinestetik, dia mesti gerak-gerak ke sana sini. Jadi kita mesti aktivitas fisiknya mesti kita tingkatkan. Biar dia bisa terselenggara. Kalau di SD kita, terutama kita di SD ini, kita bisa pakai sistem yang namanya station base. Station base itu sikap materi, kayak ada 4 pola. Maco, nonton, dengar, laku ke.
Nah, jadi kan budak yang seneng ngaku ke, dia pas terakhir itu kayak nangkep pelajarannya. Budak yang seneng apa, seneng denger, di awal dia sudah langsung nangkep. Tapi begitu selesai galau rangkaian ini, kan dia bisa nangkep galau kayak, karena seluruh model terwakili di situ. Nah, itu contohnya, contoh penerapannya. Itu sudah teknis ya. Terus identifikasi bakat, karena kaget dari potensi kita bisa tahu. Balik lagi tadi kan, kalau dia jago olahraga berarti mungkin dia atlet. Kalau dia jago seni mungkin dia pelukis, penari dan sebagainya. Kalau dia jago sains mungkin dia bakal calon ilmuwan dan sebagainya. Terakhir praktek bimbingan. Ini sudah masuk ke itunya. Nah, ini selamat datang pendekar. Kemarin ceritanya pura-puranya 15 orang kami itu dianggap calon pendekar. Ini jurus pertamanya. Kita skip dulu. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi yang bisa dipakai. Ini bisa pakai yang ini, Aku Pintar ini. Bisa pakai Bisa pakai ini, Kariinklusi.com, bisa pakai multiple intelligence. Enak pakai ini. Bisa diinstal di Play Store, dia ringan dan mudah dimengerti. Jadi enak pakai ini. Aku pakai yang ini. Jadi di situ kayak muncul. Jadi setelah kita jawab pertanyaan tentang cara belajarnya, pertanyaan tentang tentang kendala belajarnya, pertanyaan tentang tentang kesenangannya dan lain sebagainya, kayak di situ muncul budak ini tipe belajar cak mano. Budak ini belajarnya harusnya bagaimana. Budak ini belajarnya harusnya di kondisi cak mano. Nah, itu di situ kayak. Aduh. Nah, boleh dicoba kayak. Kalau kami sudah pakai yang ini. Sudah nyoba yang ini. Dan cukup menarik lah. Nah, ini simulasinya ya. Oke, nah setelah kita pakai aplikasi tadi, kan ada di sini, ada 3 pertanyaan dasar yang bakal muncul. Pertanyaan pertama nanti di situ, di aplikasi itu ada potensinya apa, Be? Oh, budak ini potensinya cenderung ke bidang niaga misalnya. Nah, berarti kan ngarahkannya ke sana, Kage. Ini bergunanya pada saat Kage nak masuk SMA. Terutama kalau yang pengen ke SMK kan, oh, budak ini niaga, berarti arah ke SMK. Oh, budak ini sains, arah ke SMA, karena di SMA kan ada IPA dan sebagainya itu. Terus hasil asesmen itu membantu dalam menjalani karir. Nah, ini karir balik lagi. Setelah dia selesai dari situ kan muaranya kemana kita jelas sudah. Kalau dia niaga, masuk SMK, keluarnya minimal lah pramuniaga. Kalau yang paling kecilnya, yang paling besarnya mungkin bisnismen barangkali kan. Nah, terus habis itu proses itu untuk guru itu dimanfaatkan yang tadi untuk ngembang ke cara belajar. Biar cara belajarnya pas, ya, wabil khusus terutamanya untuk anak kita di rumah. Kenapa? Karena kalau di sekolah mungkin ya, karena jumlahnya banyak, kita tidak bisa mengoptimalkannya. Tapi kalau budak sikok 2 di rumah, kalau di jalan ke cara ini, insya Allah bisa. Kenapa? Karena bisa maksimal gitu. Tapi ya kita usahakan maksimal juga di sekolah. Nah, ini ada video dari Nusarara. Kita skip deh, karena bisa ditonton kayak di linknya bisa dikasih gitu. Nah, ini sekarang kenapa asesmen itu perlu? Ini kenapa perlu? Karena kita bisa mendeteksi ya kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal. Yang tadi balik lagi, seaktualnya kita pengennya budak itu jago matematika, tapi ternyata optimalnya dia bukan di matematika, jadi ternyata optimalnya di misalnya IPA atau optimalnya misalnya di IPS sosial misalnya atau di bidang yang lain. Nah, maka kita bisa menghindari terjadinya analisis gap tadi. Ya, jadi kita bisa cari cara yang benar. Nah, ini tes tadi. Nah, dengan tes itu kita bisa mencocokkannya berdasarkan kepribadian. Balik lagi tadi, budak itu senang bergerak, berarti dia tipikal budak kinestetik, gerak-gerak terus. Pola belajar yang banyak sentuhan fisik, banyak sentuhan banyak praktek dan lain sebagainya. Terus multiple intelligence tadi sudah, bahwasanya kecerdasan itu tidak satu model tapi banyak modelnya. Terus yang terakhir gaya belajar. Nah, kalau kita sudah tahu seluruhnya, gaya belajarnya bisa kita sesuaikan. Ya, contoh, aku pribadi kalau belajar itu senengnya dewean, tapi bising. Bising dalam artian aku dengar musik, gitu. Ya, dengar musik, dengar wong ceramah atau apalah kayak itu. Nah, tapi dewean, aku dapat seneng rame-rame, Om. Karena kalau belajar gitu. Sama juga hal-hal lain juga itu. Ada lagi yang kebalik kan? Nah, itu bisa disesuaikan. Oke, nah tadi apa itu intelijensia atau kecerdasan? Ya, kecerdasan itu bisa dideteksi
kalau perilakunya berulang. Balik lagi tadi, budak itu ngambar jago, tiap kali ngambar bagus terus. Nah, berarti kemungkinan besar memang kecerdasan dia di situ, bukan di bidang lain. Mungkin ada di bidang lain, tapi kadarnya tidak sebesar di situ. Terus kreativitas, kreatif. Ada budak gambar gunung segitiga W terus ya itu. Ada budak lain gambar gunung zigzag dia tuh. Tapi bagus tetap kan dia kan menunjuk ya, kreatif dia tuh, berkembang dia tuh nah. Terus yang ketiga, jago mencari masalah. Misalnya, dia udah kata warna biru. Dia bisa nyampur kan? Ini campur ini jadi biru. Berarti kan kreativitasnya di situ memang berarti dia kejagoan dia, kecakapan dia di situ. Nah, contoh ini misalnya. Ini ada monyet, ini ada penguin, ini ada apa? Ada gajah, ini ada ikan, ini ada serigala. Cak mana lah? Ini belum serigala. Wajib laut dulu ya, di laut dulu pada serigala. Kira-kira lah ini, kira-kira. Ya? Ya, kira-kira. Di sini apa dia omongannya? For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Apa artinya? Nah, artinya jadi untuk keadilan, katanya setiap peserta harus mengambil tes yang sama. Panjatlah pohon itu. Kira-kira siapa yang menang? Monyet lah. Monyet lah. Kenapa? Karena tes sudah adil. Tesnya sudah adil. Tapi kalau misalnya dibikin apa namanya? Berenang, yang menang Dwiko ini lah, ini sama ini yang menang. Tes lari, ini yang menang. Yang menderita Dwiko ini. Sikok besar lambat, sikok kecil lambat bergerak. Nah, itulah gunanya kita tahu potensi masing-masing. Ini kan jago manjat. Berarti pelajaran dia titik beratnya ke hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dia. Burung kecil licin itu. Oh iya, lupa. Gak terjino. Ini terbang. Apalagi kalau terbang, menang telak dia. Ada musuh dia. Nah, ini contohnya. Nah, ini macam-macam kecerdasan. Cerdas itu ada 8 macam ya. Ada 8 macam. Pertama, cerdas verbal linguistik. Dia jago ngomong, jago bahasa. Kira-kira dari orang-orang ini mana yang jago ngomong, jago bahasa? Tidak, ada yang di sini. Ini, saya, ayo. Hah? Lagi dulu, sabar dulu. Logis matematik, logika, ilmu pengetahuan. Yang ini. Kayak sama. Yang ini interpersonal, pendekatan dalam dirinya. Dia mengenali potensi dia, mengenali kekurangan dia, mengenali keterbatasan dia, tapi dia bisa bangkit. Ya, sabar. Intrapersonal, dia bisa menggerak uang. Nah, dia naturalis berkaitan dengan alam. Uangnya senang alam, uangnya mencintai alam, uangnya paham dengan alam. Kinestetik, jago gerak, dan segala macam. Moral artinya apa? Sosialnya kuat. Visual, spasial, jago dalam hal seni terutama nih, seni gambar terutama. Nah, sekarang kita lihat. Ini namanya Pak Habibie. Ya, ini Iwan Fals, ini Basuki Abdullah. Basuki Abdullah itu pelukis terkenal Indonesia. ini Agus Salim ini yang jago 9 bahasa. Ya, ini Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup paling dikenang sepanjang sejarah Indonesia. Ya, ini Ibu kita Kartini. Ini itu apa? Aku. Itu pokoknya itu lah. Lupa apa namanya siapa. Nah, iya benar Ibu, benar. Itu, ini Megawati. Sekarang kita cocoki. Ini ke siapa? Jago bahasa, jago ngomong, jago itu. Agus Salim. Logis matematik, pemikirannya logis, serba hitung-hitungan. Jadi interpersonal, dia bisa ngebangkit ke potensi dia walaupun dia terkungkung, walaupun dia banyak handicap, kekurangan, tapi karena dia paham dengan dirinya, dia bisa bangkit. Arti ini benar. Intrapersonal, jago ngejalin koneksi dengan wong. Dia bisa mempengaruhi masa. Iwan Fals, benar. Cerdas naturalis.
Tadi paham lingkungan, mencintai lingkungan, Emil Salim jelas. Kinestetik, jago olahraga, Megawati jelas. Ya, moral. Bapak bawa itu dari aku. Ya benar, Bapak ini. Nah, karena melalui puisinya dia bisa mempengaruhi moral wong, mempengaruhi pola pikir wong. Terakhir visual spasial, ya baru Basuki Abdullah. Jadi 8 jenis ini ada pada anak kita. Nah, kita tidak bisa balik lagi tadi ngedikte anak kita tuh harus jago matematika. Ya kalau dia memang apa uangnya kinestetik serba pengen bergerak, dia jagonya dia di lompat-lompat segala macam, masa kita paksa dia harus nyanyi, harus paham matematika, kan tidak mungkin. Dia harus punya tetap kemampuan itu, tapi cukup di rata-rata air juga ya. Yang ditonjol ada kemampuan yang memang di bidang dia. Kali ini Pak, kalau seandainya anak itu menonjol ke bagian selain filosofi, sejarah, apa Pak? Dari itu. Apa? Filosofi, kenapa? Ini dia kan bisa mempengaruhi dia bisa mempengaruhi wong kan, pola pikirnya bisa mempengaruhi wong. Lanjut ke sini. Nah, ini perbedaan. Kalau perbedaan menghadapi murid, cara lama kan satu cara seluruh murid. Ya, walaupun secara pribadi aku lebih sering pakai gini juga masih. Tapi mari sama-sama kita berubah. Ya kan kita ceramah robot. Udah yang sana ada yang ya kan? Itu istilahnya itu kurang tepat. Jadi harus banyak cara. Ya tadi, kalau di SD yang paling cocok station base tadi. 4 unsur, 4 sesi belajar, 4-4-nya bisa tercover. Itu menurut aku. Tapi mungkin ada pendapat dari ibu-ibu yang lain, karena banyak kan metode belajar itu. Kalau aku lebih senang metode belajar station base itu. Jadi budak kalau misalnya kita jual satu materi pelajaran, kayak ada masa di mana mereka baca kalau aja tenang. Ada masa di mana mereka nonton kalau aja tenang. Kan yang senang nonton, pas nonton mereka dapat ilmunya. Yang senang baca, pas baca mereka dapat ilmunya, jadi tenang. Tapi ada cara lain, itu contoh baik. Terus yang ini fokus pada kurikulum. Ini dikembang ke kurikulumnya. Ya, istilahnya itu kalau ini buku halaman sekian, target begitu akhir semester harus selesai aja itu nah. Kalau ini kita kembang sesuai keadaan ya itu nah. Ya kalau ngomong tuh murid kita belum jago belum terlalu menguasai, kan bisa kita extend ya itu nah. Kita bisa campur ada masa di mana kita terus maju sambil nangani budak yang masih ketinggal. Terus ada produk belajarnya seragam, ya benar. Jawab soal galau. Kalau yang model baru yang diferensiasi, maka produk belajarnya macam-macam. Budak itu kan kalau misalnya kita kasih project misalnya, kan ada budak yang jago ngitung. Nah, berarti dia ngitung biaya misalnya. Oh, beli tab sekian, beli kertas sekian segala macam. Ada budak yang jago buat buat barangnya, ya sudah dia buat barangnya kayak gitu. Nah, jadi ditempatkan sesuai potensinya. Yang ini muridnya pasif, yang ini muridnya aktif, terlibat. Terus kontennya kita fokus ke apa yang dipelajari murid. Nah, jadi murid harus punya literasi tinggi, diberi teks, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Nah, ini yang kataku tadi. Jadi kan pada kalau misalnya kita terapkan yang beragam, maka kalau murid yang jago belajarnya dia di posisi nonton video, dia bakal masuk di nonton video. Jadi makanya perlu variasi tadi. Cara variasi cak mana? Yo diserahkan dengan kondisi kelas masing-masing dan pilihan metode pembelajarannya. Terus prosesnya, ini murid belajar, terus bisa melalui diskusi, praktek, simulasi. Jadi kan kalau simulasi, ada diskusi, ada praktek, ada simulasi, kan galau kan seluruhnya. Yang senang bergerak, ada masanya bergerak, kayak yang senang ngomong, ada masanya dia ngomong, kayak dan sebagainya. Nah, terus ini tadi kan kita sudah tahu tadi ada macam-macam kecerdasan. Kan kita sudah asesmen tadi. Nah, kita dari situ kita bisa tahu ada cara belajar, gaya belajar budak, gaya belajar siswa. Ternyata yang umum itu ada gaya belajar itu ada berapa macam? Ada 3 macam yang umum. Pertama, visual learner. Visual. Jadi dia lebih banyak ke alat bantu berupa gambar atau kejadian nyata yang dia jingok, ya benar. Yang dia jingok. Contoh kecil ya misalnya. Ada budak yang misalnya kita maku, dia nyingok ndak nanya dia. Tapi begitu kita berlari, dia ambek paku,
kata baca dewek dia. Apa dia nengok? Dia visual. Dia visual. Ada lagi budak yang auditori. Nak dia omong ginian. Kamu kalau maku ambil paku, ambil apa taruh di tempatnya, pukul cetak. Berarti kan dia auditori. Dia nak denger nian. Kendaknya apa? Nah, satu lagi ada kinestetik, langsung praktek. Kena ngentak tangan sudah, coba lagi. Akhirnya dia baca. Nah, jadi apa? Jadi memang ada 3 macam. Nah, kalau visual learner itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, tulisan. Senang membaca dan mencatat. Nah, budak yang cak ini senang baca, senang nyatet. Terus apa? Tertarik pada tampilan visual, video kan segala macam. Nah, saat memahami gerakan cenderung membayangkan. Jadi kalau nengok gerakan dia bayangkan, oh kalau aku cak itu, nah itu caranya. Oh, kalau Bambang Pamungkas kalau nyundul bola lompat dulu, oh berarti kalau nak nyundul lompat dulu lah, contoh misalnya itu. Strategi belajarnya, nah kan kalau sudah tahu gayanya, sudah tahu potensinya, strateginya mana? Untuk budak cak ini, caranya ini nah, banyak dipakai gambar, banyak dipakai peta konsep, banyak dipakai video, banyak dipakai infografik, ya, sama ajak ini nah, catatannya warna-warni. Jadi kalau dia hobinya stabilo, biarin be. Kenapa? Karena stabilo itu bantu dia apa? Bantu dia ingat, oh yang warna hijau di buku aku tadi, oh yang warna kuning di buku aku tadi. Kenapa? Karena dia visual ke situ. Nah, ada lagi budak yang auditori, dia suara. Aku pribadi terus terang auditori itu masuk auditori. Kenapa? Kalau misalnya malam-malam galak ngetik, itu aku hobi dengerin ceramah. Nah, dari situ masuk banyak galak. Materi omongan aku kadang-kadang aku ambil dari situ. Kenapa? Karena langsung masuk sini. Ketimbang aku nonton. Kalau nonton ngantuk kadang-kadang. Nah, berarti model belajar aku lebih cenderung ke auditori. Budak lain daripada cerita pula. Nah, orang yang auditori itu lebih paham jika disampaikan secara lisan, ngomong. Gambar nomor 2, ngomong dulu jadi. Terus budaknya senang diskusi, senang dengar penjelasan, senang dengar suara guru. Ada budak kan tak senang dengar suara guru. Budak ini galak. Terus apa? Dia, mengingat informasi dari lagu, cerita atau percakapan. Terus cenderung mengulang-ulang omongan. Hobi ngulang, repetisi. Anak-anak, ini gambar Garuda Pancasila. Oh, Garuda Pancasila bu yo. Itu budak auditori itu. Kenapa? Karena dia mesti itu Pancasila nian apa yang didengar dia tadi gitu nah. Ditulis gue ya. Udah. Itu diisi apa itu? Padahal kita sudah ngomong tadi di sini ya. Nah, cara belajarnya macam mana? Cara belajarnya banyak diskusi, banyak tanya jawab, kasih rekaman. Ya, anakku yang kelas 3 itu sering dikasih voice note sama gurunya. Anak-anak, bukan anak-anak, Raisa, coba balik dengar voice note ibu. Apal ke? Kenapa? Karena budaknya memang auditori, si Raisa itu. Jadi dia dengar voice note gurunya, lebih nyambung. Besok dia lebih paham pelajarannya. Itu contohnya. Terus dorong murid untuk ngejelasin kembali. Jadi jangan tepuk pala tadi. Diisi gue. Anak-anak isi yang ini, dia nanya. Diisi gue. Yo, diisi ya. Nah, berarti dia nangkep sudah. Berarti itu harus diisi dia sudah. Oke, lanjut ya ke sini. Gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik ini gerak-gerak tadi. Budak yang baca mantap tadi. Ya, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Yang tadi. Dia tidak terlalu senang dia ngomongin, kalau maku tuh harus cak ini dak. Pokoknya gepuk dia tuh. Nah, dia model budak cak itu. Kalau kena tangan, dia belajar berarti tidak boleh miring, dia tidak kena tangan. Dia mikir lewat itu nah. Terus suka praktek, eksperimen, aktivitas fisik. Nah, gampang bosen. Budak ini tidak mudah mantap, bergerak-gerak terus tadi. Terus ini sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Banyak bergerak. Cak mana cara belajarnya? Cara belajarnya ini gunakan permainan edukatif. Budak cak ini seneng game yang melibatkan fisiknya, simulasi, eksperimen atau main peran. Terakhir, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Ini yang kata aku tadi, berjalan antar pos, station base kata aku tadi. Oke, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Nah, ini balik lagi tadi. Kan ada potensi masing-masing kan? Nih, kalau misalnya orangnya realistis kan, nanti di aplikasi itu kan ada dijelaskan
budak ini tipenya realistis, berarti cocoknya jadi ini misalnya. Kalau dia artistik, senangnya cocoknya jadi wong seni. Kalau dia apa, senang berbicara, senang apa, berarti dia masuknya ke enterprising. Berarti dia bisa masuk ke politikus, manajer, marketing segala macam dan sebagainya. Terus ini investigatif. Nah, budaknya senang neliti-neliti. Ngapalah anu warna biru tuh apa banyak macamnya. Ngapalah cak ini ngapalah cak itu. Berarti budaknya investigasi, masuknya ke sini. Jadi dokter, jadi psikolog dan sebagainya. Ini nah sosial, budaknya apa? Ada apa hobi apa ngerangkul wong, hobi ngajari wong. Nah, berarti dia sosial, bisa jadi guru. Ini konvensional. Nah, konvensional akuntan segala macam nih. Nah, dengan menggunakan tes karir inklusi, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan karirnya di masa depan. Nah, ini kayak di aplikasi itu kayak muncul ini kayak gitu. Muncul ini kayak apa? Di sini ada rekomendasinya juga kayak. Setelah kita isi segala pertanyaan yang di aplikasi itu, kayak muncul ini. Udah itu mana yang dominan dari 8 ini. Sebenarnya kita tuh ada galau 88 ini. Tapi kadarnya beda-beda. Nah, kayak di situ ada kayak dijelaskan kadarnya yang mana yang cocok untuk budak itu kayak. Iya, pertanyaannya siko-siko kan. Nah, kita nanyanya siko-siko. Budak kan nggak mungkin kita suruh ngisi. Berarti kita yang nanya, kita yang ngisi-nya. Nah, dapat di sini kayak dapat kecerdasannya model mana dia. Dari situ kayak kita bisa tahu gaya belajar budaknya siapa mana yang bagus. Dari situ baru sini kayak ekskul mana yang cocok buat dia. Dan potensi masa depannya jadi apa yang paling bagus. Ya, selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Sampai jumpa di jurus berikutnya. Ya, hari ini satu saja dulu sesuai dengan target minimal yang diberikan. Benar, ya benar Bu. Benar. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya diperbolehkan. Yang mau bertanya silakan diperbolehkan. Sudah kalau aplikasinya boleh di-download, boleh di-download, boleh dicoba. Kayak kita bisa praktekkan di murid kita. Oke, ini aplikasinya. Nah, aku pintar. Tidak, balik lagi yang tadi. Setiap orang itu mempunyai seluruhnya. 8 model itu dia punya galau sebenarnya. Cara belajar juga tiga cara belajar itu ada galau dia, tapi ada yang dominan. Ada yang yang benar lebih maju Bu Indah tuh. Ada yang yang nonjol kayak itu nah. Ya, tidak mungkin kan Bapak Bu Dian kan jago olahraga tapi tidak bisa ngambar sama sekali kan tidak mungkin. Bisa gambarnya, tapi mungkin gambarnya tidak sejago di olahraga barangkali. Pak. Alasmen lengkap. Apa ini selanjutnya? Boleh tes anak di rumah dulu juga boleh. Sebenarnya kita tuh sudah bisa ngebaca selama ini. Pintar, bukan pintar. Aku pintar. Apa tadi? Yang mana nak mulai ngisi itu pertanyaannya? Apa ini guys? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maaf. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini dulu pertemuan pada jurus yang pertama. Kalau ada kesempatan kita nyambung ke jurus-jurus berikutnya, ya. Karena kalau sudah menguasai 7 jurus itu nanti jadi pendekar, ya, pendekar BK. Iya, berarti cara belajar dia cenderung ke visual karena kan dia nak nyingok barangnya istilah itu. Sambil dia ngeraba, sambil dia ngawi gini. Nah, ya tidak apa-apa kalau saya itu terusin baik. Jujur deh anakku yang besar si Ayah Sophia itu nyaris tidak pernah belajar. Balik sekolah gawinya main, balik sekolah gawinya ngambar, dia seneng ngambar orangnya, seneng ngambar. Kalau lagi ada mamanya galak kadang-kadang latihan nari. Sudah itu baik gawi dia.
Ndak belajar nian. Kalau ada PR baru dia buat PR. Karena begitu nak ujian juga udah belajar. Tapi pas bagus. Alhamdulillah nilainya bagus. Alhamdulillah nilainya bagus. Nah ternyata si ayah ini aku pernah lihat di sekolah, di sekolah selama kurang lebih setengah jam lah, nengok dia belajar daripada dari samping kan, dari samping sekolahnya. Ternyata dia tuh pas belajarnya dijengoknya nian, pas guru dia tidak ngurus wong nak mana kendala situ. Ternyata belajar dia pas di situ. Pas di sekolah itu, setelah sekolah dia nak belajar itu nah. Model budaknya aja itu. Nah, ya tidak baca kita nak paksa aja itu nah. Kenapa? Karena kalau dipaksa malah dia takutnya jadi mutung, takutnya dia malah jadi bosan aja itu nah. Tapi hati-hati juga, kenali dulu apa cak itu nian budaknya. Kalau kan murid anak kan sudah 11 tahun kan tahun ini. Jadi aku memang sudah paham nih modelnya aja itu nah. Nah, paham. Nah, kalau kita coba kenali dulu, jangan sampai salah langkah. Iya. Oke, ada lagi? Aduh kalau, iya. Ada lagi? Berarti pintar kali ya budak. Udah kata ibu ya, Pak. Kata ibu ya. Karena tadi kan multiple intelligence tadi, kecerdasan itu majemuk, bermacam-macam, bukan cuma siko. Pola pikir lama yang kecerdasan itu harus ini. Bukan itu. Anggapan baca mati, baca berhitung pintar lagi. Iya. Karena belum tentu kan. Itu ya sebenarnya. Benar, Ibu. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kalau ada kesempatan lainnya. Dan semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.